Sekarang gue mau tanya soal berikutnya nih. Apa pertanyaannya? Apa diagnosis pasien tersebut? Ayo, diagnosisnya. Di sini ulkus lentingan, ulkus multiple. Nah, dari kata lentingan dan ulkus multiple, lu curiganya apa? Infeksius atau non-infeksius? Pertamanya gitu dulu. Infeksius apa non-infeksius kira-kira? Infeksius. Infeksiusnya penyebabnya apa? Virus, jamur, atau bakteri? Bentuknya lentingan. Virus, oke. Nah, dari situ aja lu bisa mengeksklud pilihan jawaban. Ya, Systemic lupus erythematosus virus bukan? Bukan. Dia autoimun. SARS herpetiformis infeksius bukan? Bukan. Dia sampai sekarang etiologinya masih belum diketahui, tapi dia bukan infeksi. Akut necrotizing ulcerative gingivitis infeksius bukan? Coba gue tanya. Akut necrotizing ulcerative gingivitis infeksius, tapi virus bukan dia? Bukan. Bakteri. Pertanyaannya, bakterinya namanya apa kira-kira? Bakterinya apa namanya? Kok agregasi bakteri actinomycetum comitans? Kok HSV1? Ayo, akut necrotizing ulcerative gingivitis. Fusobacterium nucleatum. Nah, hati-hati ya. Fusobacterium nucleatum atau Spirocheta. Ya. Nah, berarti pilihan tinggal dua. Nah, pertanyaan gua, yang ngebedain primary hepatic gingivitis sama herpes simplex apa? Baru pertama kali atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Coba sekarang gua tanya. Yang terjadi, di soal ini ada keterangan sudah pernah terjadi sebelumnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti jawabannya betul. Primary hepatic gingivitis. Gampang kan? Gampang. Jadi nanti kalau kalian ngejawab soal CBT, nggak usah mikir macam-macam. Dikasih info itu, pakai info yang ada. Karena biasanya orang-orang yang terlalu pintar tuh, teman-teman lu yang IPK-nya tinggi, yang ambi-ambi, kalau ngelihat soal itu terlalu overthinking, ya. Terlalu overthinking, ini kan bisa gini, bisa gini. Enggak. Lu batasin pemikiran lu sama informasi yang dikasih. Udah. Makanya yang masuk top 10 itu biasanya orang-orang yang mikirnya simpel dikasih tahu apa ya udah itu aja. Ditelan aja udah. Nah, biasanya kalau yang terlalu mikir terlalu kompleks malah kok nilai dia biasa-biasa aja gitu, ya. Kenapa sih, Bang? Nilai CBT mesti gede biar internship lo sesuai dengan yang lu mau. Karena lu dapat tempat internship itu bertarung skor CBT, makin gede CBT lu, kemungkinan lu untuk diterima di tempat internship yang lu mau makin besar. Gitu. Paham ya? Nah, dok, ini DV-nya pernah mengalami sariawan. Nah, kenapa bukan herpes simplex intraoral? Pertanyaan bagus. Coba, kira-kira kenapa tadi gua jawabannya bukan primary herpetic, bukan recurrent intraoral herpes atau herpes simplex intraoral? Betul, karena meskipun si pasien ini pernah mengalami hal serupa, tapi tanpa disertai demam dan lentingan. Artinya yang sebelumnya terjadi itu bukan infeksi virus. Sedangkan kalau kita mau bilang, oh ini recurrent intraoral herpes, sebelumnya juga harus diawali demam dan lentingan. Gitu. Good, pertanyaan bagus. Berarti lu ngelihat ininya, ngelihat soalnya pinter ya, teliti. Lanjut, apakah etiologi yang paling mungkin? Oke, di sini virus semua berarti udah nomor ini virus ya. Di sini dibilang menunjukkan udah nomor juta kali palatum moletor, tonsil dan pilar anterior tenggorokan. Pertanyaan gua adalah coba diagnosisnya apa ini? Kira-kira ini apa diagnosisnya? Betul, Herpangina. Kalau Herpangina, virusnya apa namanya? Coxsackie tipe A atau enterovirus 71. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui dari Herpangina dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Coxsackie tipe A, perlu antivirus nggak? Perlu antivirus nggak? Tidak. Ingat ya, kalau penyakit yang disebabkan oleh Coxsackie tipe A, kayak HFMD maupun Herpangina, meskipun pasiennya masih ada vesikelnya, karena tidak ada antivirus yang spesifik untuk Coxsackie, tidak perlu dikasih antivirus. Oke? Paham ya? Good, pintar. Kayaknya benar semua nih. Berikutnya, apakah pengobatan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Pengobatan yang paling tepat. Di sini dibilang ada sariawan sembuh sendiri, lesi ulkus multiple di ventral lidah, mukosa bibir, palatum. Tidak didahului vesikel. Pertanyaan gua, kalau nggak diawali vesikel, infeksi virus bukan? Infeksi virus bukan? Bukan. Berarti kalau bukan infeksi virus, kira-kira kita perlu antiviral nggak? Perlu antiviral nggak? Nggak perlu. Dia infeksi bakteri bukan? Dia infeksi bakteri bukan? Bukan juga. Kira-kira butuh antibiotik nggak? Nggak perlu. Dia infeksi jamur bukan? Bukan. Berarti butuh antifungi nggak? Nggak perlu. Nah, berarti pilihannya dua, anesthetic gel sama antiseptic solution. Sebenarnya anesthetic gel boleh dipakai, boleh. Namanya benzidamin HCl ya, atau tantum verde. Itu tuh sebenarnya anestetik, tapi anestetik yang sifatnya ringan. Nah, terus yang satu lagi antiseptik, chlorhexidine gluconat. Boleh nggak dipakai dua-duanya? Boleh. Tapi sekarang kita main logika. Di sini dibilang ada lesi ulkus multiple. Multiple itu banyak apa dikit? Banyak. Kalau banyak, kira-kira pasien pakai gel satu-satu sama pakai antiseptik kumur langsung sekalian, gampangan mana buat pasiennya? Kumur, betul. Kalau kumur berarti pilihannya adalah yang paling tepat antiseptic solution. Kenapa? Soalnya multiple. Jadi dasar pemilihan kapan sih Bang kita pakai gel, kapan sih Bang kapan kita pakai obat kumur, lihat jumlah lesinya. Kalau jumlah lesinya banyak, berarti kita pakainya yang kumur supaya pasien lebih gampang aplikasinya. Kalau lesinya cuma satu dan mudah dijangkau, maksudnya dekat nih, cuma di bibir satu biji doang. Nah, itu boleh pakai yang gel atau topical in ora base namanya. Kayak triamcinolone acetonide itu disebutnya in ora base. Bisa dipakai kalau lesinya satu dan mudah dijangkau. Nah, pertanyaannya karena ngomongin triamcinolone, apakah triamcinolone boleh dipakai kalau pasien infeksi virus? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan sistem imun, yang ada nanti infeksinya tambah parah. Izinannya Bang, apakah kalau tidak didahului vesikel sudah pasti bukan karena virus? Betul. Kalau tidak didahului vesikel, pasti dia bukan virus. Gitu. Paham ya? Ini kalau konteksnya ulcerasi ya. Ini kalau konteksnya ulcerasi. Karena ada infeksi virus yang bentuknya bukan vesikel. Contohnya tadi kayak oral herilokoplakia, dia kan tidak didahului vesikel, tapi dia penyebabnya virus. Nah, kita bisa bilang setiap ulcerasi yang tidak didahului vesikel pasti bukan virus. Nah, gitu. Lentingan itu namanya vesikel ya Bang? Betul. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Pertanyaannya, apa bakteri penyebab kelainan di atas? Di sini dibilang ada ulkus soliter. Soliter itu artinya satu. Udah kayak gitu, tidak sakit. Ini mah udah saya nomor sejuta kali ya. Ayo, kira-kira penyakitnya apa namanya? Ada ulcer satu biji, tapi nggak sakit. Biasanya kalau kita ada ulcer, nih gue lagi ada ulcer nih satu biji, tapi sakitnya minta ampun. Betul, ini disebutnya ulkus durum.
atau kita biasa sebutnya chancre ya. Jadi kalau lu ketemu pasien terus dia nggak sakit ulcernya, curiga pasiennya sifilis. Di sini ada penegasan, dia ada kebiasaan seks bebas. Nah, udah sih nomor, seks bebas ada ulcer nggak sakit itu namanya sifilis atau chancre ya, atau ulcus durum. Nah, penyebabnya treponema pallidum. Nah, sekarang gue tanya, kalau Neisseria gonorrhoeae itu penyebab penyakit apa? Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit apa? Gonorea, betul. Khasnya gonorrhea apa? Kencing nanah, betul, keluar nanah dari orifisium uretra eksterna. Terus secara intraoral di gingivanya itu ada nanah juga yang keluar dari margin gingiva, ya. Terus kalau Mycobacterium tuberculosis, udah jelas ya, ini penyebab TB. Kalau kalau TB ingat nggak? Ciri khasnya TB apa? Batuk kronik, turun berat badan drastis, sama berkeringat di malam hari, ya. Terus secara klinisnya di leher ada benjolan. Benjolan namanya apa? Pinter Aisyah, Scrofula pinter Kusnul, ya. Kalau Mycobacterium lepra, penyebab lepra. Lepra itu kusta atau nama lainnya Morbus Hansen, ya. Kalau Staphylococcus aureus ini penyebabnya abses, ya. Lanjut. Apakah diagnosis yang tepat jika infeksi ini disertai dengan gambaran linear gingival erythema? Udah, ini masih nomor juta kali. Ini termasuk soal yang kurang bagus ya. Kenapa? Lu nggak perlu lihat V-nya udah tahu jawabannya apa. Ayo kira-kira apa? Yang ada kaitannya sama linear gingival erythema. Betul, acquired immunodeficiency syndrome ya. Coba sekarang gue tanya dari pilihan yang lain. Ramsay-Hunt syndrome, Stevens-Johnson syndrome, Burning Mouth syndrome, sama Behçet syndrome. Mana yang ada kaitannya sama infeksi virus? Mana yang ada kaitannya sama infeksi virus? Ramsay-Hunt, betul. Ramsay-Hunt nama lainnya herpes zoster oticus ya. Herpes zoster yang udah nyampe ujung telinga sama disertai dengan facial paralysis. Oke. Kalau dari tiga ini, Stevens-Johnson, Burning Mouth, sama Behçet, mana yang ada ulcer di mata, mulut, dan genital? Mata, mulut, genital, Behçet, pintar. Kalau yang biasanya diderita sama pasien-pasien yang menopause, perempuan, Burning Mouth syndrome, betul. Nama lainnya Burning Mouth syndrome apa? Depannya G. Burning Mouth syndrome, nama lainnya depannya G. Glossodinia, pintar Nurul. Terus kalau misalnya ada epidermolisis kurang dari 10%, pasiennya habis minum obat. Stephen Johnson syndrome. Kalau yang lebih dari 30%? Kalau 30%? Toxic epidermal necrosis, betul. Bang, linear gingival erythema umumnya pasien ada seks bebas juga. Belum tentu ya. Linear gingival erythema kan kaitannya sama AIDS ya, sama infeksi HIV. Infeksi HIV itu predisposisinya selain seks bebas bisa juga karena tukar-tukaran jarum suntik. Pasiennya pakai narkoba. Atau bisa juga pasiennya itu memang diturunkan, jadi orang tuanya ada HIV tapi mereka nggak tahu, punya anak, anaknya langsung tertular gitu. Paham ya? Lanjut. Apa kelainan yang terjadi pada kasus di atas? Nih, hati-hati. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Apa kelainan yang terjadi pada kasus di atas? Apa jawabannya? Di sini dibilang ada makula hitam, gingiva cekak. Terus di sini kalian lihat tuh, ada hitam-hitam di sini. Apa diagnosisnya? Betul, Siti. Ini amalgam tato. Kalau amalgam tato berarti gara-gara apa hiperpigmentasinya? Apa karena mahkota porselennya, mahkota metal porselen, perak, nikel, apa rokok? Perak. Ingat ya, amalgam tato itu bukan karena merkuri. Karena amalgam tato itu punya nama lain. Nama lainnya vokal argirosis. Catat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal ngomongin vokal argirosis itu nama lainnya amalgam tato. Argiro itu artinya perak ya. Makanya perak itu kan Ag ya, lambang kimianya ya, lambang unsur kimianya. Makanya disebutnya vokal argirosis. Kenapa kok perak bukan merkuri yang menyebabkan hitamnya itu? Jadi amalgam itu kan campuran dari merkuri dan silver alloy ya. Nah, silver alloy ini, silvernya bisa masuk ke dalam jaringan, bisa masuk ke mukosa, terdeposisi di situ. Makanya jadi amalgam tato. Paham ya? Nama lainnya adalah vokal argirosis. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada kayak gini, berarti perawatannya apa kira-kira? Kalau nanti OSCE misalnya ditanya, ada begini, perawatannya apa? Diapain dulu? Bongkar amalgamnya, pintar. Baru dilakukan depigmentasi, pintar, atau ablasi. Kalau kasusnya seperti ini, amalgamnya di mana? Amalgamnya di mana kira-kira? Ini ada foto ronsen. Nanti misalnya di OSCE dikasih begini, di ujung akar. Berarti kalau di ujung akar, kira-kira kita harus ngapain? Cara bongkarnya gimana? Rujuk ke spesialis konservasi gigi. Ya, lo kok ada amalgam di ujung akar bang? Soalnya zaman dulu sebelum ada MTA, kita ngambil pakai amalgam, terus apikoektomi itu pakai amalgam zaman dulu. Kalau sekarang kan apikoektomi, apikal kita potong nih, terus kita masukin MTA. Kalau dulu itu pakainya amalgam, bahkan ngisi saluran akar pun dulu pakai amalgam, gitu. Jadi ingat ya, kalau nanti ada kasus begini, betul, pertama harus hilangkan dulu, bongkar dulu amalgamnya. Kalau tumpahan bisa kita lakukan, tapi kalau pengisi saluran akar, rujuk ke SPKG dulu. Nanti setelah dirujuk ke SPKG, dari SPKG dirujuk ke spesialis perio buat dilakukan depigmentasi gingiva. Paham ya? Lanjut. Ayo. Apa? Ini udah gampang banget. Kemungkinan diagnosis butterfly rash. Ini udah say nomor juta kali. Apa? Systemic lupus erythematosus, betul. Nah, pertanyaannya, kalau lichen planus kayak gimana bentuknya? Kan dia sama-sama autoimun. Gimana khasnya? Kalau lichen planus ada apa? Wickham striae, pinter. Wickham striae ya, kalau lichen planus. Predisposisinya apa? Predisposisinya stres. Jadi ingat ya, kalau stres pasiennya, terus ada Wickham striae atau lesi putih retikuler, itu lichen planus. Kalau ini, Edison. Edison, ingat nggak Edison? Edison tuh HCPH-nya gimana? Kortisolnya rendah, betul. Bronzing gingiva, betul. Atau ada lesi hiperpigmentasi di mukosa yang munculnya tiba-tiba. Jadi ingatnya kata kuncinya itu ya. HCPH turun, ada gangguan di kelenjar adrenalnya, atau kortisolnya turun, terus ada hiperpigmentasi di gingiva yang muncul secara tiba-tiba. Terus, kalau pemphigus vulgaris, ingat bentuknya kayak apa? Pemphigus. Bulanya gimana? Tegang apa? Kendor. Pemphigus. Kendor. Kalau yang tegang namanya pemphigoid bullosa. Terus, pemphigus vulgaris, ada manifestasi di mata apa enggak? Pemphigus vulgaris ada manifestasi di mata enggak? Enggak ada. Yang ada manifestasi di mata apa namanya? Mukus membran pemphigoid, betul. Nah, terus satu lagi, Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome itu mirip-mirip Edison. Dia itu ada makula hiperpigmentasi di seluruh mukosa dan disertai intestinal polyposis. Ada polip di saluran cernanya. Itu kata kuncinya, ya. Di sini nggak ada gangguan di sistem pencernaan dan bentuknya juga bukan hiperpigmentasi, gitu, ya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau lupus erythematosus itu kan dia autoimun. Kira-kira dokter spesialis penyakit mulutnya bakalan kasih obat apa? Coba, kalau autoimun. Bakal kasih obat apa?
Kortikosteroid, pinter ya. Jadi nanti kalau ditanya kira-kira golongan obat apa yang bakal dipakai di pasien-pasien autoimun, kortikosteroid. Lanjut, pertanyaannya, kondisi pada mulut pasien tersebut tersebut karena kekurangan apa? Protein apa yang kurang di pasien tersebut? Pertanyaannya. Sebelum ke protein apa? Pasiennya diagnosisnya apa? Kelainannya. Di sini dibilang udah saya nomor juta kali ya, bercak putih, meninggalkan kemerahan bila diusap. Kandidiasis, pinter Aisyah. Kalau kandidiasis nih pilihannya, ada protein-protein ini. Kalau kandidiasis kira-kira kekurangan protein apa? Histatin, pinter Aisyah, pinter Natania ya. Histatin itu nama lainnya histidine rich protein. Nah, histatin atau histidine rich protein itu anti jamur fungsinya. Makanya kalau pasien kekurangan histatin, pasien gampang kena infeksi jamur ya. Kalau cistatin itu antivirus. Mucin, ingat aja mucin, mulus dan licin fungsinya untuk penelanan ya. Fungsinya untuk penelanan dan pengucapan supaya kita ngomongnya gampang dan kalau lagi nelen nggak seret ya. Kalau staterin itu fungsinya untuk kapasitas buffer saliva ya. Makanya gigi pasien yang hiposalivasi gampang kena karies karena staterinnya kurang. Dia nggak bisa jadi buffer kalau pH-nya tiba-tiba turun. Makanya mulutnya asam terus gitu. Satu lagi amilase, waktu zaman SD ini kita belajar semua ya. Amilase fungsinya ubah karbohidrat menjadi glukosa ya untuk pencernaan enzimatik di dalam mulut. Yuk lanjut. Berikutnya, apa jawabannya kira-kira? Pemeriksaan intraoral tidak kelainan. Apa diagnosis kelainan pada bibir? Di sini dibilang pecah-pecah terasa perih. Hati-hati. Jangan terkecoh sama pecah-pecah dan perihnya. Karena kalau disebutnya cheilitis itu dari kata keilo, bibir, itis itu radang. Kalau radang terjadi sama bibir, pasti ada bengkaknya, ada pecah-pecahnya atau desquamasi, terus ada kelupas-kelupasnya, eksfoliasi sama ada rasa sakit atau perih. Jadi semuanya bisa cheilitis. Tinggal kita lihat predisposisinya, ya. Jangan terkecoh. Biasanya mikirnya gini, oh udah ngelupas, udah keluar darah berarti eksfoliatif. Belum tentu. Tergantung predisposisinya. Kalau predisposisinya terpapar sinar matahari, dia lebih ke actinic cheilitis. Kalau predisposisinya stres atau ada kebiasaan gini, ngelupas-ngelupasin bibir, itu baru exfoliative cheilitis. Jadi ini jawabannya actinic cheilitis. Pinter Tania ya. Kenapa Bang bukan eksfoliatif kan udah mengelupas dan keluar darah? Lihat, di sini pasiennya kerja sebagai kernet bus. Tahu kernet bus kan, kernet bis? Dia kan pasti turun naik lagi terpapar sinar matahari dari siang sampai sore. Wah, makanya kalau mendiagnosis itu jangan cuma lihat klinisnya tapi lihat predisposisinya. Kenapa bukan solar cheilitis, Bang? Sebenarnya solar cheilitis itu juga ini ya, apa namanya? Sinonimnya si actinic cheilitis, tapi lebih lazim digunakan sekarang actinic cheilitis. Kalau angular cheilitis adanya di mana? Keluhannya. Angular dari kata angulus, di sudut bibir. Di sini bukan di sudut bibir tapi di seluruh bibir. Biasanya kalau angular cheilitis ini gara-gara ada trauma, cabut gigi lama atau ada prosedur dental yang lama, ditarik-tarik segala macam, atau bisa juga ada kebiasaan menjilat sudut bibir. Kalau pasiennya udah tua kehilangan banyak gigi jadi DV-nya turun, ya, itu namanya angular cheilitis. Kalau moniliasis cheilitis itu nama lainnya angular cheilitis zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang mikirnya sudut bibir ada luka itu gara-gara jamur Monilia sitopila. Tapi ternyata pas diteliti lagi bukan si Monilia sitopila, tapi jamur Candida albicans sama bakteri Staphylococcus aureus yang jadi etiologinya si angular cheilitis. Paham ya? Lanjut. Tuh, apa sediaan yang paling tepat untuk obat topikal? Sediaan yang tepat. Di sini dibilang sar herpetiform. Pertanyaan gue, kalau herpetiform satu apa banyak? Banyak. Tadi kalau misalnya gue bilang kalau banyak lebih gampang pakai apa aja? Salah pasta tetes kumur. Betul, kumur. Ini udah saya nomor sejuta kali ya. Jawabannya kumur. Berikutnya, apa diagnosis kasus di atas? Yang ditanya diagnosis. Di sini dibilang demam, bengkak, pipi kanan kiri. Terus cuping telinga terangkat. Ah, udah saya nomor. Pipi, gampangnya gini. Pertama ada demam dulu. Iya, ada demam dulu. Demam 1 hari terus bengkak pipinya. Kalau misalnya demam berarti infeksi atau non infeksi? Pertanyaannya gitu. Infeksi atau non infeksi? Gue ajarin caranya kalau misalnya, aduh gue bingung Bang ini diagnosisnya apa? Kita pelan-pelan. Infeksi atau non infeksi? Infeksi, betul. Pilih jawabannya. Mana yang infeksi? Mumps infeksi? Infeksi. Mastoiditis infeksi? Infeksi. Sialolitiasis? Bukan infeksi. Sialolitiasis itu batu. Ingat ya, sialo itu saliva. Lit itu dari kata litos. Litos itu artinya batu. Berarti ada batu di kelenjar saliva. Dia bukan infeksi. Abses bukal infeksi. Sialadenitis, itis, radang, infeksi. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Pipi. Di pipi ada apa? Ada otot, ada kelenjar saliva. Berarti mumps bisa? Bisa. Mastoiditis? Enggak. Karena mastoiditis itu adanya di sini. Ini mastoid nih. Di belakang telinga. Coba lu pegang. Itu ada tulang, bentuknya benjol gitu. Di dalamnya itu sebenarnya ada rongga. Nah, itu namanya rongga mastoid. Nah, kalau misalnya ada infeksi di situ isinya nanah semua. Kalau mastoiditis pasti yang sakit ini di belakang telinga. Berarti bukan mastoiditis karena kalau mastoiditis di belakang telinga sedangkan ini di pipi, ya. Terus dibilang abses bukal. Abses bukal mungkin aja. Sialadenitis akut mungkin karena dia kenanya kelenjar saliva juga. Nah, pertanyaan berikutnya. Kita lihat abses bukal. Kalau abses bukal penyebabnya infeksi gigi apa infeksi kelenjar saliva? Coba gue tanya. Infeksinya gigi apa kelenjar saliva? Gigi. Di sini ada nggak keterangan dia sebelumnya sakit gigi atau ada karies mencapai pupa di gigi dekat pipi yang bengkak? Nggak ada, berarti bukan juga abses bukal. Pilihannya dua, sialadenitis akut atau mumps. Pertanyaannya, kalau demam dulu terus bengkak pipinya, infeksinya bakteri atau virus? Virus. Jadi cara bedain infeksi virus sama bakteri itu gini. Lihat, dia muncul gejala dulu baru demam atau muncul demam dulu baru gejala. Kalau demam dulu baru gejala, bengkak segala macam, itu virus. Tapi kalau bakteri kebalikannya, bengkak dulu, lama-lama jadi demam. Gitu. Ingat aja, kalau infeksi bakteri contohnya kan kayak abses nih bakteri ya. Gusinya bengkak dulu, rahangnya bengkak dulu, baru demam. Kalau infeksi virus kayak mumps, itu kebalikannya, demam dulu muncul, baru bengkak. Berarti ini jawabannya mumps, ya. Bukan sialadenitis akut. Kenapa? Karena sialadenitis itu tidak spesifik. Ada sialadenitis yang sifatnya bakterial, ada sialadenitis yang sifatnya viral. Kalau bakterial itu penyebabnya bakteri, ya. Kalau penyebabnya bakteri berarti ada pusnya apa enggak? Ayo. Ada pusnya apa enggak kalau ada bakteri? Ada. Sedangkan di sini pas dipencet ada keterangan keluar pus enggak? Nggak ada, berarti ini bukan sialadenitis bakterial. Ini sialadenitisnya viral. Jadi jawabannya harusnya sialadenitis viral atau mumps. Paham ya? Udah salah berapa biji kalian? Kayaknya pintar dari tadi jawabannya.
Betul semua kayaknya nih. Ayo, berikutnya, diagnosis lesi yang paling mungkin. Noduler kebiruan, fluktuatif, blanch test negatif di bibir kanan. Ah, udah ini masih nomor sejuta kali. Apa kira-kira jawabannya? Betul, mukokel ya. Ini jawabannya mukokel. Kenapa? Satu letaknya di bibir. Gimana caranya bedain mukokel sama traumatik fibroma? Dia sama-sama di bibir, sama-sama karena trauma. Coba kita main logika ya, jangan diapalin. Pertanyaannya, kalau mukokel isinya apa? Cairan apa jaringan? Mukokel. Cairan apa jaringan? Mukokel. Cairan. Kalau traumatik fibroma, cairan apa jaringan? Jaringan. Jadi kalau kita pencet, traumatik fibroma isinya jaringan. Dia kenyal apa lunak? Kenyal apa lunak? Kalau traumatik fibroma, kenyal. Tuh, ingat ya, traumatik fibroma isinya jaringan. Kalau dipencet kenyal. Kalau mukokel, isinya cairan. Dipencet lunak. Makanya di sini disebutnya fluktuatif. Sesuatu benjolan yang isinya cairan, sifatnya pasti fluktuatif. Ya, mau itu isi cairannya saliva, darah, atau nanah. Tuh, itu pasti fluktuatif. Nah, jadi kenapa kita nggak pilih fibroma? Karena fibroma itu tidak fluktuatif tapi kenyal. Dan kalau fibroma atau neurofibroma, warnanya sama dengan jaringan sekitar. Ya, izin bertanya bang, untuk ranula wajib di dasar mulut ya bang, tidak bisa di lokasi lain. Betul, ranula itu di dasar mulut. Nah, makanya kita nggak pilih ranula. Ranula itu ada di dasar mulut dan sifatnya satu sisi ya. Kalau nggak di kanan ya di kiri, gitu. Hemangioma pertanyaannya berikutnya. Kenapa kita nggak bilang hemangioma? Bang, kalau mukokel bisa ya warna nodul kebiruan bisa. Kalau dia letaknya di permukaan, kalau letaknya di dalam warnanya bisa sama dengan jaringan sekitar. Betul, Siti. Hemangioma itu blanch testnya positif. Sedangkan ini blanch testnya negatif. Kenapa hemangioma blanch testnya positif? Karena dalamnya pembuluh darah. Kalau dipencet jadi pucet gitu. Sedangkan mukokel isinya saliva. Dipencet nggak jadi pucet, warnanya nggak berubah gitu. Tesnya namanya apa? Kalau kita pakai objek blast kita tekan. Disebutnya tes apa? Untuk menentukan keterlibatan vaskularisasi. Diaskopi, pintar ya. Jadi ini jawabannya adalah mukokel. Paham ya? Next, ayo. Apa pengobatan yang diberikan? Pengobatan yang diberikan perusak kekuningan, vesikel berkelompok. Udah, ingat nggak? Kalau ada vesikel berarti penyebabnya virus, betul. Mana di sini yang sifatnya antivirus? Krim asi, clovir. Miconazole itu jamur. Gentamisin antibiotik. Lanolin itu pelembab bibir. Kalau triamcinolone acetonid steroid. Boleh nggak ini dikasih steroid? Boleh nggak? Nggak boleh ya, karena dia infeksi virus. Pinter. Next, lanjut. Apa diagnosis lesi pada ventral lidah? Ventral itu di bawah sini. Oh, ini kan dorsal. Dibilang merokok. Oke. Kalau merokok berarti langsung pikir, oh ini kaitannya sama ganas-ganas. Terus di sini plak putih. Diagnosisnya kira-kira apa? Pinter Aisyah langsung sikat saja. Leukoplakia. Ya, leukoplakia. Betul. Bedanya sama thermal burn. Kalau thermal itu kan panas. Jadi nanti ingat aja kalau ada mukosa orang kena panas nanti jadinya gosong, jadinya ulcer, terus di atasnya ada kayak lapisan putih kebakar gitu, ya. Itu disebutnya thermal burn. Biasanya gara-gara kena instrumen panas pada saat kita memotong gutap tuh. Nah, itu namanya thermal burn. Kalau ikan panus tadi ya, lesi putih retikuler, predisposisinya stres. Kalau chemical burn itu penyebab terbakarnya bukan thermal tapi bahan kimia. Contohnya kayak kita lagi mau PSA nih, kita nggak pakai rubber dam, terus kena NaOCl pasiennya jadi ulcer. Nah, itu namanya chemical burn. Atau biasanya yang paling sering itu gara-gara pasiennya suka masukin obat. Obat apa kayak obat warung puyer ke dalam gigi yang sakit. Kan bocor tuh kena mukosanya. Nah, mukosanya biasanya jadi ulcer. Itu namanya chemical burn. Kalau frictional keratosis, tahu ya, frictional itu gesekan, keratosis penebalan lapisan keratin. Ada plak putih gara-gara gesek-gesek. Good. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, jawabannya apa? Apa diagnosis paling tepat? Keringetan. Ah, udah, saya nomor juta kali ya. Pintar, Frey syndrome ya. Apa bedanya sialadenosis? Kalau sialadenosis itu pembengkakan kelenjar saliva di pasien-pasien yang minum alkohol atau alkoholism ya. Kalau Sjögren itu mulutnya kering, mulut kering, mata kering. Kalau mioepithelial sialadenitis, dari kata-kata kita udah tahu, sialadenitis berarti peradangan kelenjar saliva, mioepithelial yang terjadi di sel-sel mioepitheliumnya. Jadi nanti sel-sel mioepitheliumnya itu akan mengalami pembengkakan secara histopatologis. Tapi sel-sel lainnya, kayak sel asininya masih normal, gitu. Itu namanya mioepithelial sialadenitis. Kalau idiopatik paroxysmal sialorea, sialorea itu artinya ngeces ya, produksi air liur yang berlebihan, sialorea, tapi penyebabnya tidak jelas, ya. Itu namanya idiopatik paroxysmal sialorea. Oke, coba sebelum kita masuk ke selanjutnya. Udah salah berapa kalian? Yang benar semua siapa aja? Gue pengen tahu. Yang benar semua di penyakit mulut ada. Yang salah satu, salah dua, ingat targetnya 80%. Salah dua, wih mantap. Salah satu, mantap. Benar semua, wih Aisyah, calon SPPM ya. Jadi ingat ya, setiap kita latihan, targetnya 80%. Salah satu, Vina, mantap. Jadi nanti setelah ini, kalian tandain soal yang masih salah. Udah kayak gitu kalian tulis di buku yang tadi gue bilang, yang waktu itu gue bilang di introductory meeting ya. Materinya lihat materi apa nih. Nah, terus tanyain lagi ke grup, bang, yang ini nih masih belum paham nih. Boleh tolong jelasin nggak? Nah, kayak gitu ya. Biar kalian fokus. Izin bertanya bang, berarti untuk lesi virus tidak perlu diberikan terapi simptomatik topikal. Hanya antipiretik apabila demam. Jadi kalau lesi virus, pertama kita lihat dulu masih ada lentingannya atau enggak, ada keterangan fully blown atau enggak. Kalau misalnya masih ada vesikel, kita tetap antivirus kasihnya ya. Antivirusnya ini sesuai dengan yang ada di general lecture ya, biasanya kita kasih yang sistemik per oral. Baru kita lihat simptomnya, kasih terapi simptomatik kayak obat kumur, kalau ada demam dikasih anti demam, antipiretik, sama dikasih multivitamin gitu ya. Paham ya? Nah, kalau yang kelewat nanti langsung dilihat di rekaman ya. Ini rekamannya bakal kami masukin ke website, jadi nggak usah repot-repot ngerekam capek-capek, nanti buka aja di website, tapi nanti bakalan habis dalam waktu 1 hari ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ini masuk BM nih. Apa penyebab terjadinya kasus di atas? Di sini dibilang gigi yang mau dilakukan tindakan gigi 27 di palatumnya ekimosis. Ya, saya nomor juta kali. Di sini pilihannya vena semua, tinggal kita lihat mana yang ada di dekat 27. Betul, vena palatinus posterior. Kenapa bukan plexus vena pterygoideus pertanyaan gua? Soalnya kan salah satu komplikasi kan bisa kena plexus vena pterygoideus. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kok jawabannya yang vena palatinus posterior bukan vena plexus vena pterygoideus? Karena ekimosisnya ada di palatum.
Kalau plexus vena pterygoideus, itu ekimosisnya atau bengkaknya adanya di pipi. Habis cabut, habis anestesi, pipinya bengkak, plexus vena pterygoideus. Ya. Lanjut, berikutnya. Apa penata laksanaan yang pertama kali dilakukan? Nih, biasanya suka kebalik-balik nih. Tata laksana, pencabutan gigi terjadi perdarahan. Ayo, apa jawabannya? Betul sekali, Naura. Tekan tampon. Ingat ya, gue ingetin sekali lagi, kalau ada perdarahan, konteksnya perdarahan setelah pencabutan, pertama tekan dulu pakai tampon. Tampon kosongan boleh, tampon yang dikasih adrenalin juga boleh. Kalau nggak berhenti-berhenti juga, masukin spongostan, jahit figure of eight. Ya, masukin spongostan, jahit figure of eight. Bang, kenapa nggak jepit pakai arteri klem? Perdarahan yang ada di soket itu biasanya perdarahan kapiler, bukan perdarahan arteri atau vena. Kecuali kalau odontektomi ya, itu bisa aja kena arteri atau vena yang ada di kanalis. Tapi kalau perdarahannya itu sifatnya perdarahan kapiler, nggak bisa lu jepit pakai klem. Apa yang mau jepit? Nggak bisa jepit ya. Jadi satu, tekan tampon, dua, masukin spongostan jahit figure of eight. Yang ketiga, masukin spongostan, atasnya tutup pakai bone wax, baru jahit figure of eight. Gitu ya. Itu biasanya dipakai sama dokter spesialis bedah mulut gitu. Nanti kalau udah kering, udah berhenti darahnya dalam waktu ya semingguan, bone waxnya dibuka dikeluarin lagi. Gitu ya. Paham ya? Bang, kalau dari soket tata laksananya pertama kali gimana Bang? Anestesi dulu. Anestesi dulu, udah kayak gitu debridemen ya. Debridemennya pakai kasak yang dicelupin air hangat, terus digosokin di daerah dry socketnya pelan-pelan, sambil kita ambil tuh lapisan-lapisan nekrotiknya. Udah kayak gitu kita irigasi pakai H2O2 3%. Gitu. Paham ya? Lanjut.